Ya oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan ya teman-teman ya. Ini ada HP mereknya Infinix, tipenya itu Hot 10S ya. Nah ini dia kerusakan di LCD teman-teman ya. Nah, ini untuk kerusakan di LCD langsung aja kita akan bongkar ya. Karena di sini saya ditunggu orangnya ya. Jadi untuk yang pertama, untuk cara membongkarnya kita harus lepas backdoornya dulu. Sebelum lepas backdoor itu kita lepas SIM cardnya dulu ya. Nah, setelah itu lepas baut mesinnya ini ya. Baru nanti kita lepas di bagian baterai dan juga LCD-nya teman-teman. Oke, ini kurang satu baut ya, kurang beberapa baut lagi yang ada di tengah ya, kita lepas ya teman-teman. Oke, kita lepas semua dulu ya. Nah, ini dia. Sebetulnya HP-nya masih nyala, cuma mencet-mencet terus ya karena LCD-nya udah retak teman-teman. Dan ini sulit disentuh ya. Dimatikan itu nggak bisa ya. Langsung aja kita akan bongkar teman-teman. Nah, kalau udah terlepas semua seperti ini bautnya, kita akan bongkar untuk di bagian penutup mesinnya ini ya. Ini kita lepas dulu. Sebelumnya fingernya ini. Nah, ini ada bautnya ternyata. Ini kita lepas. Di bawah finger itu ternyata ada baut ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman pemula bisa melihat video tutorial dari saya ini ya. Nah, oke. Ini kita lepas juga untuk baterainya. Nah, ini baterai kita lepas ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita lepas baterai dulu karena apa? Karena di bagian bawah baterai itu terdapat soket ya. Jadi untuk melepas soket LCD karena mau diganti yang baru itu kita harus melepas baterainya dulu. Nah, untuk melepas baterai itu bisa menggunakan alat yang tipis seperti ini ya untuk pencongkel. Dan perlu diperhatikan teman-teman kalau mencongkel baterai itu jangan menggunakan apa namanya? Yang terlalu tajam ya, takutnya baterainya nanti bocor. Oke. Nah, ini kita buka ya, teman-teman. Baterainya. Ini untuk soket LCD. Nah, ini coba kita bersihkan. Siapa tahu nanti normal lagi seperti itu ya. Nah, saya penasaran ya, apa bisa nanti setelah dibersihkan normal ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tetap ya saya lanjut lepas baterai ya. Karena LCD-nya sebetulnya sih juga udah pecah ya. Ini soketnya tadi kotor juga. Nah, ini dicongkel pelan-pelan aja teman-teman ya. Nah, seperti ini kalau udah dapat celah itu udah enak teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman ya. Untuk baterainya udah dapat terlepas. Selanjutnya kita akan lepas bagian LCD-nya teman-teman. Ini ada soket LCD. Nah, sebelum itu kita bersihkan juga ya lemnya ini agar tidak lengket di tangan dan tidak kemana-mana, agar lemnya itu tidak kemana-mana. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah itu kita akan melepas LCD-nya teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Ya, seperti ini dia. Oke. Nah, ini alat yang saya gunakan itu adalah grinder ya teman-teman ya. Alatnya itu pembersih lem grinder namanya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen beli bisa di link saya ya. Oke. Nah, ini coba saya pasang lagi teman-teman. Nah, ini baterainya kita akan apa namanya? Tes ya. Apakah bisa apa tidak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya oke ya teman-teman ya. Di sini HP-nya masih bisa nyala dan unik teman-teman ya. Ini logonya itu Infinix Mobile Legend ya. Ini HP gaming ya kayaknya. Nah, di sini untuk LCD-nya tetap nyentuh-nyentuh sendiri teman-teman ya. Nah, ini udah fix dia ganti LCD kalau seperti ini. Oke ya, berarti kita langsung
ganti LCD-nya saja. Nah, ini kita lanjut pembongkaran ya. Wah, parah ya teman-teman ya, ternyata untuk menyentuh-nyentuhnya sendiri itu ya. Nah, teman-teman pernah ngalami nggak kejadian seperti ini? Kalau pernah ngalami silahkan komentar aja ya teman-teman. Kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman ya teman-teman. Oke, kita lepas dulu ya. Kita lepas lagi baterainya, kita lepas soketnya teman-teman ya. Nah, sekarang ini ya untuk soket LCD-nya ya. Jadi kita harus melepas LCD-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita akan lepas dulu ya teman-teman di bagian fleksibelnya ya. Nah, kita tinggal lepas seperti ini ya. Nah, sebetulnya untuk seperti ini itu memang harus ganti LCD ya teman-teman ya. Karena di bagian touchscreen-nya itu jadi satu ya teman-teman ya. Jadi lebih enaknya tuh diganti sekalian seperti itu. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman di sini. Oke. Nah, oke teman-teman, ini soketnya udah dilepas ya. Kita dorong LCD-nya agar kebuka celah untuk kita bisa melepas LCD-nya, teman-teman. Nah, kalau udah terdapat celah, teman-teman bisa lanjutkan dengan menggunakan bekas kertas atau bekas plastik yang biasanya di tempered glass. Tapi kalau nggak punya, itu teman-teman bisa gunakan alat yang tipis saja, ya. Kalau teman-teman nggak punya, bisa beli juga di apa namanya, produk yang saya tambahkan ya untuk alat pelepas LCD yang dari Seng itu, teman-teman bisa beli di situ. Oke, nah di sini LCD-nya udah pernah diganti ya teman-teman ternyata. Nah ini LCD-nya udah pernah diganti, jadi udah nggak ori ya di sini LCD-nya. Oke, kita lepas di bagian bawah sini juga teman-teman. Oke. Nah, karena di bagian bawah sini juga terdapat soket ya teman-teman ternyata. Nah, ini kita harus lepas agar dapat melepas LCD atau memisah LCD-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, udah terpisah ya teman-teman di sini. Kita tinggal tarik aja. Nah, ini lemnya merekat sekali ya. Oke, ini udah gantian ya LCD-nya. Oke. Nah, sekarang setelah LCD dapat terlepas, ini kita rapikan ya teman-teman. Kita bersihkan sisa-sisa lem LCD yang lama sebelum kita pasang LCD yang baru teman-teman ya. Jadi aku akan percepat aja agar durasinya tidak terlalu lama juga teman-teman. Jadi aku akan percepat, nanti ini tinggal kita bersihkan menggunakan alat glue remover atau grinder teman-teman ya. Jadi lem-lemnya kita bersihkan sampai bersih, lalu baru kita pasang LCD. Oke, mantap. Ya, oke teman-teman ya. Di sini untuk LCD-nya sudah saya ready kan ya, sudah dapat LCD. Sekarang kita tinggal pasang LCD yang baru teman-teman ya. Nah, dengan catatan di sini untuk lem yang apa namanya? Lem yang lama itu udah bersih semua ya. Nah, ini LCD-nya aku menggunakan merek Sansen ya, teman-teman ya. Nah, merek Sansen ini udah lumayan bagus, teman-teman. Ya, seperti ini LCD-nya. Oke. Nah, ini kita akan langsung pasang ya. Nah, ini baterainya kita akan lepas. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lanjut untuk pemasangan LCD, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ini karena lemnya udah bersih, kita tinggal kasih lem yang baru aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini kita kasih lem jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Intinya harus dipaskan ya teman-teman ya. Sekiranya nanti dipasang langsung posisinya rapi dan juga apa, LCD-nya kuat melekat gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang lem dengan secukupnya aja. Oke.
Nah, oke ya teman-teman ya, di sini LCD-nya udah terpasang, sekarang kita tinggal pasang baterainya teman-teman. Oke, ini kita pasang baterai ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk konektor atau antenanya juga kita kembalikan seperti semula. Kita pasang-pasang lagi, kita rakit-rakit lagi ya teman-teman. Oke, nah ini dia teman-teman. Oke, setelah ini kita akan pasang tutup mesin dan tutup bagian bawah sini, lalu kita akan coba nyalakan ya teman-teman ya. Untuk di sini nanti setelah dinyalakan kita akan lihat ya tampilannya seperti apa. Ya oke ya teman-teman ya, setelah udah saya nyalakan, ini udah berhasil nyala ya teman-teman ya. Kita tinggal tes ya untuk secara fungsi ada yang putus-putus apa enggak di sini. Yang ngetesnya cukup seperti ini aja ya kalau saya. Itu udah cukup sih. Yang terutama kontras bisa dia cahayanya itu bisa redup terang, lalu untuk sentuhnya juga responsif, nggak ada yang putus-putus. Dan sekarang udah bisa stabil ya sentuhannya ya. Ya mestilah ya, karena kita udah ganti LCD-nya teman-teman. Nah, oke. Setelah ini kita tinggal rapikan ya, teman-teman, rapikan dan juga kita pasang tempered glass, teman-teman. Oke. Nah, ini sisa-sisa lem yang masih berantakan kita rapikan serapi mungkin. Ya oke ya teman-teman ya, langsung aja kita di sini pasang tempered glassnya teman-teman. Nah kalau di kita pergantian LCD itu udah gratis tempered glass teman-teman ya. Jadi langsung dipasangkan tempered glass sekalian. Nah agar apa? Agar si pemilik HP-nya itu tambah senang dan juga HP-nya itu tambah aman ya. Oke, sekarang kita pasang tempered glassnya teman-teman. Untuk pemasangan tempered glass ya seperti biasa ya, nggak ada yang trik-trik khusus atau apapun itu. Kita tinggal bersihkan aja LCD-nya. Kalau sudah bersih, kita tinggal pasang LCD, tempered glass-nya. Nah, sebetulnya kalau TG yang bagus itu saya pasti selalu menggunakan TG yang Vanvo teman-teman ya. Karena satu paket dengan alat pemasangan dan juga TG-nya itu responsif dan juga tebal teman-teman. Saya sangat suka ya dengan Vanvo. Nah teman-teman yang minat untuk TG-nya sekalian itu bisa cek di produk yang saya tambahkan di link deskripsi, ada klik produk, nanti cari aja yang TG Vanvo teman-teman. Untuk yang Hot 10S, Infinix Hot 10S. Oke teman-teman, itu lanjut ya, ini akan pasang TG ya saya. Ya oke teman-teman ya, sampai di sini prosesnya udah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih.